Di sampingnya ada tinggal. Ada. Atas. Oh, berarti bajunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Oke. Hari ini tanggal berapa? Tanggal 2. Observasi itu hari ke sekolah. Enggak, di Wijaya Semasku. Udah janji namanya. Kalau pakai hak itu berarti ada datanya. Kalau data itu Baik, sebelum mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Kelas teman-temannya. Mulai pelajaran ini, marilah kita berdoa agar ilmunya dan kita dapatkan bermanfaat. Doa, silakan. Doa dapat diakhiri. Baik, bagaimana kabar kalian semua? Baik. Ini ada yang nggak masuk? Ada. Coba sama dengan Agi Salsa. Sakit. Sakit semua. di sini apa? Mungkin hari ini kita akan membahas tentang dampak
penjajahan di Indonesia. Nah, sebelumnya ketika kalian melihat kata dampak ini, apa sih artinya? Ya, dampak itu apa? Akibat Kemudian akibat dari bagus. Akibat ada lagi efek. Betul, Pak. Dan satu lagi itu apa? Mirip-mirip sama Iya, itu dibahas. dampak dari penjajahan ini ibu bagi menjadi yang pertama itu adalah dampak ekonomi. Kemudian ada dampak sosial. Yang ketiga ada dampak politik. Nah, dari mempelajari tiga dampak ini, kalian diharapkan mampu menjelaskan dampak-dampak dari penjajahan Indonesia meliputi sosial, ekonomi, dan politik. Kemudian, ibu harap kalian mampu menjelaskan dampak-dampak tersebut dengan mengkaitkan dengan kehidupan bangsa Indonesia saat ini. Yang pertama adalah dampak ekonomi. Mungkin dari pertemuan sebelumnya, kalian masih ingat dampak ekonominya dari penjajahan, adanya sistem tanah paksa. Atau dalam bahasa Belandanya sistem kultur seks. Nah, yang kalian ingat dari sistem tanah paksa ini apa sih? Sistem tanah paksa yang melibatkan Indonesia. Rakyat Indonesia itu diapakan? Dipaksa untuk bekerja. Ada lagi yang ingin berpendapat? Apa sih memaksa? memaksa tanaman yang tidak seharusnya ada atau tanaman baru yang ada di Nusantara ini. Tuh, tanaman komersial. Mungkin ibu perjelas lagi ya, dari sistem kultur sosial itu sistem yang mewajibkan petani untuk menanam tanaman pangan ke tanaman komersial. Kan pada saat itu lagi berkembangnya di pasar internasional Eropa, yang trennya saat itu kayak teh, gula, kopi, teh. Siapa sih yang mencetuskan sistem ini? Johannes van der Bosch. Johannes van der Bosch. Johannes van der Bosch ini mencetuskan sistem tanah paksa pada tahun 1930. Iya. Dan seperti yang ibu jelaskan sebelumnya, kalau misalnya ada yang semakin berkembangnya pasar internasional ini dengan berubahnya tanaman pangan ke tanaman komersial seperti teh, gula, kopi, itu juga ada yang pendapat tentang
desakan kritikan untuk apa itu menghilangkan gitu, sistem counterception. Nah, namanya itu adalah dengan menghilangnya sistem counterception itu munculnya sistem politik, sistem liberalis. Nah, di sistem ekonomi liberalisme ini pemerintah dikurangi untuk ikut campur dalam bidang mengikuti peraturan tentang perkebunan gitu. Jadi saat itu pemerintah kan pemerintah ada yang pejabat, ada yang swasta. Jadi ada yang ingin ditanyakan sebelum itu mau ke dampak sosial? Belum ada. Belum. Iya. Paham. Nah, untuk yang kedua itu ada dampak sosial. Nah, di dampak sosial ini mungkin kalian pernah mengenal istilah urbanisasi. Apa sih urbanisasi itu? Perpindahan. Betul. Nah, perpindahan ini, kalau urbanisasi itu mungkin lebih penduduk dari desa ke kota. Nah, alasan perpindahan ini itu karena lahan pertanian yang ada di desa itu semakin sedikit karena tadinya juga semakin berkembangnya lebih dibutuhkannya lahan perkebunan itu. Makanya penduduk di desa itu kayak mencari kehidupan yang lebih layak ke kota. Di kelompok saya. Nah, untuk yang selanjutnya ketiga adalah dampak politik. Nah, di dampak politik ini ada yang namanya politik balas budi. Kalian mungkin nggak asing ya sama istilah itu. Apa sih pengertian dari politik balas budi itu? Kenapa dia masuk ke dampak penjajah? Bisa diulangi politik apa? Politik balas budi. Di sini yang menjawab Indah, boleh? Jadi politik balas budi itu bisa disebut juga sama dengan politik etis
yang dimana kebijakan pemerintah kolonial Belanda saat itu menyatakan adanya tanggung jawab moral terhadap kesejahteraan penduduk pribumi karena telah melakukan penjajahan. Oke, kasih aplaus untuk teman kalian. Nah, selanjutnya nih. Ada pertanyaan dari kalian atau nggak ada ibu ingin Nah, belum ada. Ibu pengen tanya ini pendapat kalian tentang dampak dari penjajahan kolonialisme di Indonesia. Nah, menurut kalian dampak ini tuh lebih cenderung ke negatif atau positif sih? Terus begitu. Devina, boleh jawab? Tetap. Kamu lebih merasa dampak penjajahan ini lebih positif atau ke negatif? Kalau saya sih banyak ya ada positifnya Bu. Positifnya kita jadi tahu gimana cara proses pemerintahan. Kalau misalnya dari segi pembangunan kita tahu. Kalau untuk negatifnya mungkin ya dari Oke, terima kasih. Kasih aplaus buat dengar dari sebelah sini. Karir berpendapat. Menurut kamu dampak penjajahan ini lebih cenderung ke positif atau negatif? Mungkin lebih banyak negatif ya, kita kayak sistem ekonomi jadi karena paksa itu sih. Kasih aplaus buat teman kalian. Kasih yang menjawab. Ya memang mungkin dari kalian yang mengatakan bahwa dampak penjajahan ini mungkin lebih kesannya banyak yang berpendapat ke pihak negatif dibandingkan ke nilai positif, karena namun untuk kenyataan sejarahnya itu dampak ini tuh punya makna tersendiri. Mungkin ibu bilang bukan positif ya, tapi baik buat Indonesia. Tapi juga nggak dipungkiri bahwa penjajahan ini juga turut menyengsarakan bagian pribumi atau nenek moyang kita terdampak. Dari pembicaraan kayak gini ada yang mengumpulkan. Ya, Boleh kita yang hari ini bahas tentang dampak penjajahan di Indonesia. Dampak itu maknanya akibat, bisa sebab, efek atau pengaruh. Ada dampak ekonomi seperti judulnya Kulturstase, sistem ekonomi liberal, terus ada dampak sosial, dan ada dampak politik. terima kasih. Ada lagi yang tadi angkat-angkat ini Ya, jadi dengan adanya kolonialisme di Indonesia itu Belanda memiliki banyak dampak. Itu tadi dari ekonomi, politik, sosial, dan lain-lain. Nah, kalau misalkan dari dampak sosial itu berdampak adanya eksploitasi masyarakat Nusantara saat itu oleh Belanda karena adanya sistem tanam paksa dan juga kerja paksa. Udah dibalik aja. aku kasih
Tepuk tangan para penulis sekalian. Pembelajaran terakhir Ibu mau tahu refleksi dari kalian nanti Ibu kasih sticky note ini. Diisi ya, hari ini senang, sedih atau ada yang masih dibingungkan. Empat ya. Jawab jujur ya. Iya. Oh, enggak. Senang, sedih atau masih ada yang bingung? Belum gitu, Nay. Emotif sama semua. Repotnya sama semua. Oh, ada kupingnya. Oh, ada kupingnya. Oh, baik. Ini tak kasih ya. Ini ada istilah itu dilipat terus Senang sih. Senang sedih. terus ibu buka itu ibu buka satu ya. Asam mesti asam. Oh, senang aman. Kosong. Kosong dua. Kayaknya nanti ibu lihat ya. Makasih kalian udah ngisi refleksi hari ini. Sama-sama. Semangat kembali. Terakhir pesan dari ibu dari sejarah itu kita belajar bukan untuk diulang. Oke, sekian dari pembelajaran hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran adalah kita mohon ketua kelas ibu. Mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa hari ini yang telah kita terima bisa bermanfaat. Doa dipersilakan.
berdoa dapat diakhiri. Terima kasih anak-anak. Untuk terakhir pertemuan berikutnya kita masih membahas tentang dampak selanjutnya, yaitu dampak pendidikan. Itu masih belum. Terus habis itu kita lanjut untuk bab kedua tentang pergerakan bangsa Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.